Sidang perkara nomor 799 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Baik, hari ini mendengarkan pembacaan putusan. Putusan nomor 799 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama Ricky Rizal Wibowo, tempat tanggal lahir Banyumas, 20 Oktober 1987, usia 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Arum Indah 5, nomor 3, Arum Indah 5, Gang 3, nomor 7, RT 7, RW 10, Kelurahan Randu Gundring, Kecamatan Tegal, Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Agama Islam, pekerjaan Polri. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo ditangkap tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 5 Agustus hingga saat ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Erman Umar Sarjana Hukum, Ziza Fatma De Vega, Zena Dinda De Vega, Bagus Setiadi Mulyawan, Aprilia Supalianto, Juju Purwantoro, Khairul Arman Surparman, Inge A. Erawati, Angga Busra Lesmana, Yuda Ramon, Bedi Sugio Pribadi, Afriadi Putra Salvimar, Joni Bakar, Afrizon, Lina Julianti, Ramayani Darwis, Muhammad Fajar, Mintarno, Dodi Marisa Koto, Alpaulo Harahap, Zenuri Mahroji, dan Belan Dewangga Pribadi. Para advokat dan atau penasihat hukum pada kantor hukum Erman Umar dan partner. Beralamat di Gedung Ventura, lantai 4, unit 402, Jalan R.A. Kartini, nomor 26, TB Simatupang, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 708 garing SK garing HKM garing 10 garing 2022 tertanggal 12 Oktober 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 799 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 799 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Saksi Ferdi Sambo serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah pula mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan terakhir dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara-perkara terdakwa lain. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Telah pula mendengarkan pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer
Pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maupun dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya membebaskan terdakwa dari tuntutan hukuman. 3. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. 5. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. 6. Membebankan biaya perkara akuo kepada negara. Setelah mendengar jawaban atau tanggapan penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan telah pula mendengar tanggapan dari penasihat hukum terdakwa terhadap replik penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 799 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi keberatan tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 799 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Samuel Huta Barat. 2. Rosti Simanjuntak. 3. Maharesa Rizky. 4. Sangga Parobian Sianturi. 5. Devinita Huta Barat. 6. Yuni Artika Huta Barat. 7. Rohani Simanjuntak. 8. Vera Mareta Simanjuntak. Roslin Emika Simanjuntak. Novita Sari Nabean. In Ramwanto Pasaribu. Sangga Parobian Sianturi. Nevi Afrilia, Isbah Askatilawah, Ahmad Syarul Ramadan, Victor Kamang, Bimantoro Jayadi Putro, Daden Miftahul Haq, Adan Romer, Prayogi Iktara Wikaton, Farhan, Susi, Diryanto alias Kodir, Damianos Labakoban alias Damson, Alfonsius Dualuren, Abdul Somad, Marjuki, Anita Amalia Dwi Agustin, Raditya Adiasa, Ridwan R. Soplanit, Danu Fajar Subekti, Rifaisal Samuel, Martin Gabe, Sulap Abu, Arsyad Daifa Gunawan, Teddy Rehendi, Endra Budi Argana, Reinhard Regen Mendi, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Agus Nur Patria, Linggom Parasian Siaan, Audi Pratomo, Susanto Haris, Sopan Utomo, Panji Zulfikir Sidik, Richard Eliezer Budiang Lumiu, Kuat Ma'ruf, Beni Ali, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan jaksa juga membacakan saksi yang telah diambil sumpahnya di penyidik, yakni berupa saksi Sartini, saksi Rojiah alias Jiah, saksi Sugeng Ketut Wicaksono, dan saksi Novianto Rifai. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum juga mengajukan ahli, yakni ahli Febrianto Arosyid, ahli Arif Sumirat, ahli Heri Prianto, ahli Vira Samia, ahli Irfan Rofik, ahli Farah Primadani Kauno, ahli Ade Firmansyah Sugaharto, ahli Eko Wahyu Bintoro, ahli Adi Setia, ahli Muhammad Mustafa, ahli Heri Prianto, ahli Reni Kusumawardani, ahli Alfi Sahari, ahli Effendi Saragi, dan ahli Sirajul Umam.
yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa juga mengajukan ahli untuk yang meringankan, yakni ahli Natail L. Nadus Johannes, ahli Firman Wijaya, ahli Solehuddin SHMH, yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana terurai di dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan. Menimbang bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan beberapa saksi dengan memperhatikan pasal 185 ayat 6 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan, dan cara hidup serta kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya. Menimbang bahwa saksi-saksi yang akan dinilai terutama saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Putri Chandrawati serta saksi Ferdi Sambo. Kami lanjut ya. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan pertama sekali kantor Propos, selanjutnya pemeriksaan di Bareskrim Polri tertanggal 3 Agustus 2023, 4 Agustus 2023, 5 Agustus 2023, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi dalam pemeriksaan tersebut adalah merupakan skenario dari Ferdi Sambo, di mana skenarionya adalah bahwa ada pelecehan seksual di rumah Duren 3 nomor 46. Yang jalan ceritanya adalah bahwa saksi Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Selanjutnya akan disebut korban Joshua Huta Barat di kamar di rumah Duren 3, sebagaimana seolah-olah kejadian diterangkan oleh Putri Chandrawati. Pada pokoknya Putri Chandrawati dilecehkan. Saksi Chandrawati berteriak dan didengar oleh Richard Eliezer yang berada di lantai 2. Richard Eliezer selanjutnya merespon dan turun ke lantai 1 melalui tangga, dan pada saat saksi berada di putaran tangga, saksi Richard Eliezer melihat korban Joshua Huta Barat sedang berdiri di depan kamar saksi Putri Chandrawati dengan memegang senjata api. Dan saksi tanya, "Kenapa bang?" Baru saja Richard Eliezer tanya, "Kenapa bang?" Lalu Richard Eliezer ditembak dari arah bawah dan saksi menunduk ke kiri. Dalam keadaan tersebut, korban Joshua Huta Barat masih menembak ke arah saksi Richard Eliezer. Dalam situasi tersebut, Richard Eliezer lalu mencabut senjata api dan mengokang. Richard Eliezer lihat korban Joshua Huta Barat, kemudian Richard Eliezer bidik dan menembak satu kali ke arah korban Joshua Huta Barat yang berada di depan kamar Putri Chandrawati, dan korban Joshua Huta Barat masih menembak saksi Richard Eliezer. Menghindar, kemudian Richard Eliezer tembak lagi 2 kali tembakan ke arah korban Joshua Huta Barat yang berada sudah agak maju ke arah kursi pijat. Lalu setelah itu korban Richard Eliezer lihat di dekat kursi pijat korban Joshua Huta Barat tersenggol di kursi pijat dan melihat badannya berputar, dan Richard Eliezer menghindar karena masih ada bunyi tembakan. Dan saksi Richard Eliezer lihat samar-samar bahwa korban Joshua Huta Barat sudah mendekat ke tangga, sudah posisi berlutut kira-kira jarak 2 meter. Lalu Richard Eliezer tembak lagi korban Joshua Huta Barat sebanyak 2 kali dari atas ke arah tubuh korban Joshua Huta Barat. Richard Eliezer tidak ingat lagi pada bagian tubuh mana yang mana perkenaannya dalam posisi Richard Eliezer di anak tangga. Bahwa selanjutnya Richard Eliezer duduk di tangga karena masih shock. Richard Eliezer berdiri dan turun ke lantai 1 dan lihat 1 kali ke arah korban Joshua Huta Barat. Kemudian Richard Eliezer terus jalan ke arah kanan
dan Richard Eliezer lihat ke arah dapur, muncul terdakwa. Richard Eliezer masih panik dan Richard Eliezer lihat terdakwa melihat korban Joshua Huta Barat dan masih terdengar Putri Chandrawati menangis di dalam kamar, dan beberapa menit kemudian Richard Eliezer lihat datang Ferdy Sambo muncul dari dapur. Lalu Ferdy Sambo tanya ke saksi Richard Eliezer, "Kenapa, Cat? Mana ibu? Mana ibu?" Karena Ferdy Sambo dengar suara Putri Chandrawati di kamar, maka Ferdy Sambo langsung ke kamar. Saksi Ferdy Sambo membawa saksi Putri Chandra keluar. Menimbang bahwa Richard Eliezer dalam persidangan telah merubah keterangan sebagaimana diuraikan di atas dengan alasan bahwa keterangan tersebut dalam kurung tembak-menembak antara saksi dengan korban Joshua Huta Barat diberikan adalah karena arahan dan skenario dari saksi Ferdy Sambo di persidangan saat Richard Eliezer tersebut menerangkan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar. Alasan saksi merubah keterangan tersebut adalah saksi tidak mau lagi menutup-nutupi kejadian sebenarnya karena jiwa dan hati saksi merasa tidak tenang dan saksi ingin berkata jujur tanpa ada skenario. Menimbang bahwa Richard Eliezer di persidangan menerangkan bahwa perubahan keterangan tersebut dilakukan sejak tanggal 8 Agustus 2022. Akan tetapi dalam BAP penyidik, Richard Eliezer merubah keterangan termaksud sejak tanggal 6 Agustus 2022. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perubahan keterangan Richard Eliezer tersebut terjadi sejak 6 Agustus 2022 sebagaimana diterangkan dalam BAP penyidik tersebut di atas. Menimbang bahwa atas perubahan keterangan Richard Eliezer tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Richard Eliezer tersebut diberikan sejak interogasi yang dilakukan saksi Beni Ali di rumah Duren 3, pemeriksaan di Propos sampai dengan pemeriksaan di Bareskrim Polri sebelum tanggal 6 Agustus 2022 tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa Putri Chandrawati dalam persidangan menyangkut kejadian di Magang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa 7 Juli 2022 saksi tidak enak badan, naik ke atas, tertidur di kamar. Saksi saat tertidur mendengar suara pintu terbuka, lalu saksi membuka mata melihat korban Joshua Huta Barat ada di dekat kaki saksi. Terus saksi katakan, "Kamu ngapain di sini?" Korban Joshua Huta Barat menghampiri saksi lalu memperkosa saksi. Setelah korban memperkosa saksi, saksi mendengar ada suara orang bercakap-cakap di bawah. Suara itu terdengar jelas. Korban Joshua Huta Barat panik dan bilang, "Tolong, tolong, Bu." Korban Joshua Huta Barat merapikan pakaian saksi Putri Chandrawati karena sudah dibuka dan korban Joshua Huta Barat. Lalu korban Joshua Huta Barat menuju pintu dan menutup pintu kamar saksi Putri Chandrawati. Lalu memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri dan menarik saksi Putri Chandrawati dari tempat tidur, dan menurut Putri Chandrawati ada orang di tangga tersebut, tapi Putri Chandrawati tidak tahu kenapa saksi tidak karena saksi tidak kuat. Saksi sudah merasa pusing karena kesal. Korban Joshua Huta Barat membanting sendiri ke tempat tidur. Lalu korban menarik saksi kembali. Korban bilang, "Awas kalau kamu bilang sama Ferdy Sambo, saya bunuh kamu, anak kamu dan Ferdy Sambo." Saksi kembali ke tempat tidur. Selanjutnya saksi ditarik kembali, dipaksa berdiri untuk menghalau orang-orang tersebut pergi ke garasi yang saksi tidak tahu. Terus korban Joshua Huta Barat membuka pintu kamar saksi lalu menyuruh saksi untuk berjalan keluar. Saksi melihat ada keranjang pakaian sudah disetrika. Saksi kembali menjatuhkan keranjang tersebut dan menendang-nendang pintu kaca. Saksi berharap ada orang mendengar. Korban Joshua Huta Barat marah, menarik saksi kembali ke dalam, lalu membawa saksi keluar lagi. Lalu saksi lihat tidak ada orang sekitar tangga, dan selanjutnya korban Joshua Huta Barat melempar saksi ke belakang. Saksi kemudian terjatuh, lalu Putri Chandrawati kemudian tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saksi seraya menggoyang-goyangkan tangan saksi Putri Chandrawati sambil berkata, "Ibu, ibu." Lalu saksi Putri Chandrawati membuka mata. Menimbang selanjutnya, Putri Chandrawati menerangkan sebagai berikut bahwa Putri Chandrawati menyuruh Kuat Makruf menelepon Richard Eliezer dengan Ricky Rijal supaya keduanya kembali ke rumah. Kuat Makruf menghubungi keduanya, tapi Putri Chandrawati yang ngomong dan meminta keduanya balik ke rumah. Saksi Putri memanggil saksi Kuat Makruf karena
mendengar ribut-ribut dengan korban Joshua Huta Barat, di mana saat itu saksi Kuat Ma'ruf mengatakan kepada Putri Chandrawati supaya melaporkan kejadian kepada Bapak dalam kurung Ferdi Sambo supaya tidak ada duri dalam rumah tangga. Menimbang selanjutnya Putri Chandrawati mengatakan bahwa terdakwa dan korban Huta Barat datang ke atas terus masuk kamar. Korban Huta Barat duduk bersimpuh bersila di lantai sebelah tempat tidur. Putri Chandrawati yang telah berdiri di dekat pintu kaca. Selanjutnya Putri Chandrawati berusaha menenangkan korban Joshua Huta Barat. Saksi menyampaikan bahwa Putri Chandrawati mengampuni perbuatan korban Joshua Huta Barat yang keji terhadap Putri Chandrawati dan saksi suruh dia untuk resign. Selanjutnya korban Joshua Huta Barat menangis, minta maaf dan minta ampun. Lalu saksi suruh korban Joshua Huta Barat keluar ditemani terdakwa. Menimbang bahwa terkait keterangan saksi Putri Chandrawati tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menimbang bahwa Putri Chandrawati dalam keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata bersifat berdiri sendiri, tidak disertai dengan keterangan saksi lainnya, sehingga Majelis Hakim tentu akan menerapkan pasal 24, 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang kekerasan seksual. Menimbang bahwa dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak diketahui di bawah sumpah janji atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan-keterangan yang diperoleh dari orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tersebut. C. Saksi yang keterangan berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan lain. C. Ahli yang membuat alat bukti. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan adanya kekerasan seksual adalah A. Alat bukti sebagaimana di dalam hukum acara pidana. Alat bukti lain berupa informasi elektronik. C. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa dalam pasal 24 itu juga disebutkan bahwa termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terdakwa terhadap saksi dan atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik, juga surat keterangan psikolog klinis dan atau psikiater dokter spesialis kedokteran jiwa. Menimbang bahwa kalau diteliti kedua keterangan saksi Putri Chandrawati tersebut, di satu sisi saksi menerangkan bahwa korban Joshua Huta Barat telah berbuat keji dan melakukan kekerasan seksual kepadanya. Selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam kurung serta merta saksi Putri Chandrawati menyuruh terdakwa mencari korban Joshua Huta Barat supaya dihadapkan kepadanya. Ternyata saksi Putri Chandrawati tidak perlu waktu yang lama atau tahapan untuk bertemu dengan korban Joshua Huta Barat sebagai pemerkosa atau pelaku kekerasan seksual. Hanya dibutuhkan beberapa saat untuk bertemu dengan korban Joshua Huta Barat. Pertemuan itu juga atas inisiatif saksi Putri Chandrawati. Sementara korban Joshua Huta Barat sendiri sangat enggan dan takut menemui saksi Putri Chandrawati. Akan tetapi atas upaya dan bujukan terdakwa, akhirnya korban bersedia, di mana dalam pertemuan tersebut justru saksi Putri Chandrawati berusaha menenangkan dan mengampuni korban Joshua Huta Barat karena telah berbuat keji dan melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Apakah korban kekerasan seksual dalam kurung korban perkosaan? Menenangkan si pemerkosa, hal tersebut sangat sulit diterima oleh akal sehat. Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Putri Chandrawati sebagaimana telah disebut di atas, yakni apa yang dialami dengan pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dialaminya di rumah Magelang, tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli maupun barang bukti, ahli yang diajukan JPU maupun yang diajukan penasihat hukum terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Fakta hukumnya ada selengkapnya di putusannya, dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa
Ricky Rijal diajukan ke persidangan dan kepadanya oleh penuntut umum telah didakwa primer melanggar pasal 340 yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar melanggar pasal 338 yunto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Menimbang bahwa sesuai dengan bentuk subsidiaritas surat dakwaan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan melanggar pasal 340 yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidananya, unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja. 3. Dengan direncanakan lebih dulu. 4. Merampasnya orang lain. 5. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa terdakwa Ricky Rijal telah diteliti di identitasnya oleh majelis hakim, ternyata sama persis dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dari orang tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara hukum. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan dan berada dalam lapangan batin, sehingga dari rangkaian perbuatan nyata seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin seseorang. Menimbang bahwa dalam memori Vantolecting kesengajaan disyaratkan sebagai adanya willens and weten, menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan akibat dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan sendiri mempunyai 3, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai pastian, sengaja sebagai kemungkinan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 18 WIB di rumah saksi Putri Candrawati di Perun Cempaka, Residen Magelang, telah terjadi keributan antara saksi Kuat Ma'ruf dengan korban Yosua karena Kuat Ma'ruf melihat korban Yosua mengendap-endap naik ke atas. Kuat Ma'ruf selanjutnya mengejar korban Yosua Huta Barat yang lari ke garasi melalui pintu dapur, dan saat melalui pintu dapur, saksi Kuat Ma'ruf melihat pisau dapur, mengambilnya serta melanjutkan pengejaran korban Yosua Huta Barat sampai garasi. Kemudian Kuat Ma'ruf kembali ke lantai 2 menolong Putri Candrawati bersama saksi Susi. Selanjutnya saksi Putri Candrawati menelpon Richard Eliezer yang sedang di luar bersama-sama dengan terdakwa supaya pulang ke rumah karena adanya keributan antara Kuat Ma'ruf dengan korban Yosua Huta Barat. Selanjutnya Putri Candrawati memerintahkan terdakwa untuk memanggil korban Yosua Huta Barat untuk menemui Putri Candrawati di kamarnya. Namun terdakwa yang sudah mengetahui keributan antara korban Yosua Huta Barat dengan Kuat Ma'ruf, di mana Kuat Ma'ruf mengejar korban Yosua Huta Barat dengan membawa pisau, terlebih dahulu mengamankan senjata korban Yosua Huta Barat yang berada di kamar ADC lantai 1. Hal ini diketahui oleh Richard Eliezer. Senjata milik korban Yosua Huta Barat jenis HS dan senjata laras panjang Steyr diamankan di lantai 2 di kamar Tri Brata Sambo, anak saksi Perdi Sambo. Kuat Ma'ruf selanjutnya mengatakan kepada Putri Candrawati supaya melaporkan kejadian tersebut kepada Perdi Sambo dengan mengatakan supaya jangan sampai ada duri dalam rumah tangga. Hal mana jika dihubungkan dengan keterangan Vera Simanjuntak dalam keterangannya sewaktu berkomunikasi melalui telepon WhatsApp dengan korban Yosua Huta Barat. Korban Yosua Huta Barat menyatakan bahwa dirinya dituduh membuat Putri Candrawati sakit. Terus korban Yosua Huta Barat bercerita lebih lanjut bahwa squad di sini, maksudnya di Magelang, mengancam korban Yosua Huta Barat. Di mana saat itu korban Yosua Huta Barat sangat ketakutan sehingga suaranya berbisik-bisik saat berkomunikasi. Saat ditanya lebih lanjut, diancam bagaimana? Korban Yosua Huta Barat menerangkan bahwa jika dirinya berani naik ke atas, maka akan dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh squad di sini, dalam kurung Magelang. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, saksi Putri Candrawati pada tanggal 8 Juli 2022, dini hari telah menghubungi suaminya, Ferdi Sambo, menceritakan bahwa korban Yosua Huta Barat telah berlaku kurang ajar terhadapnya. Berhubung dengan itu, tanggal 8 Juli 2020 pagi, Putri Candrawati minta terdakwa mempersiapkan mobil serta mempersiapkan kepulangannya ke Jakarta.
Selanjutnya berkaitan kembalinya Putri Candrawati ke Jakarta tersebut, Putri Candrawati telah minta Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf untuk ikut serta. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 10 benar akhirnya rombongan terdakwa berangkat dari rumah Magelang menuju rumah Saguling Jakarta. Terdakwa berada dalam satu mobil yang berbeda dengan Terdakwa berada dalam mobil Kami ulang, Kuat Ma'ruf berada dalam mobil yang berbeda dengan korban Yosua Huta Barat. Sementara terdakwa berada di dalam mobil yang sama dengan korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa kenyataannya keberadaan dalam mobil yang berbeda di atas dihubungkan dengan adanya fakta Putri Candrawati telah minta dan mengajak terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta. Bahkan baik Kuat Ma'ruf maupun terdakwa sebagai sopir atas dua buah kendaraan yang berbeda. Hal ini memang telah diketahui dikehendaki Putri Candrawati. Padahal tugas Kuat Ma'ruf adalah mengurus keperluan anak saksi Putri Candrawati yang ada di Magelang, bukan sopir Putri Candrawati. Kuat Ma'ruf juga membawa pisau dapur yang digunakan olehnya mengejar korban Yosua Huta Barat. Tersebut dimasukkan dalam tas selempang warna hitam sebagai bentuk pengamanan di perjalanan bila mana ada keributan lagi dengan korban Yosua Huta Barat. Bahwa selanjutnya rombongan saksi Putri Candrawati juga tiba dari Magelang di rumah Saguling, di mana dalam frame 2A950 Putri Candrawati kemudian masuk dalam rumah pukul 15 melalui lift menuju lantai 3 dengan mengajak Kuat Ma'ruf. Belakangan Kuat Ma'ruf turun ke lantai melalui tangga samping lift, di mana lantai 3 adalah merupakan area privat keluarga inti yang tidak boleh dimasuki oleh ajudan maupun ART kecuali ada ajakan atau izin dari Putri Candrawati dan Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Kuat Ma'ruf sejak naik ke lantai 3 sampai dengan turun lantai 3 melalui pintu belakang menuju tangga arah dapur, di mana akses keluar pintu lantai 3 harus memakai fingerprint Putri Candrawati dan Ferdi Sambo. Ada sekitar 5 menit. Kami ulang, ada sekitar 3 menit. Ferdi Sambo, Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf bertemu. Selanjutnya Putri Candrawati telah menceritakan di lantai 3 rumah Jalan Saguling kepada Ferdi Sambo suaminya secara detail. Ada pelecehan yang dilakukan korban Yosua disertai isak tangis termasuk bantingan kepada Putri Candrawati 3 kali yang dilakukan korban Yosua Huta Barat sehingga mengakibatkan Putri Candrawati jatuh terduduk bersandar di ranjang pakaian kotor hingga Ferdi Sambo selaku suami mendengar cerita Putri Candrawati sangat terguncang, emosi, marah, geram, serta mengalungkan tangan, menangis, tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua Huta Barat yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan demikian rupa kepada keluarga Putri Candrawati. Menimbang bahwa lantai 3 rumah Saguling adalah ruang pribadi keluarga, siapapun baik asisten maupun rumah tangga termasuk ajudan tidak dapat masuk tanpa izin sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Untuk itu diajaknya Kuat Ma'ruf oleh Putri Candrawati ke lantai 3 rumah Saguling tentulah disebabkan oleh Kuat Ma'ruf dianggap penting oleh Putri Candrawati dan keterangan Kuat Ma'ruf sangatlah penting untuk menambah keyakinan Ferdi Sambo atas kebenaran cerita saksi Putri Candrawati yang telah disampaikan kepada Ferdi Sambo melalui telepon tanggal 8 Juli 2022 dini hari. Apalagi Kuat Ma'ruf telah mengatakan sebelumnya kepada Putri Candrawati Magelang, ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga. Bahkan Kuat Ma'ruf sebenarnya juga telah mengejar korban Yosua Huta Barat dengan menggunakan pisau. Menimbang bahwa selanjutnya ketika saksi Beniali, saksi Susanto Haris, Ridwan Suplanit, Rifaisal Sumual maupun Sulak Ambo di Duren 3, saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan, saya di atas, saya mau menutup pintu saat terjadi ledakan, saya takut dan saya tiarap. Jawabannya ternyata adalah bagian dari skenario yang selaras dengan skenario yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Terdakwa maupun
terdakwa maupun Putri Chandrawati. Tentulah jawaban skenario yang disampaikan sesaat setelah kejadian sudah dipersiapkan sebelum tertembaknya Joshua Huta Barat. Dan jika dihubungkan dengan diajaknya saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3 oleh Putri Chandrawati menunjukkan bahwa di lantai 3 itulah ada pertemuan dan pembicaraan antara Kuat Ma'ruf, Ferdy Sambo tentang akan dihilangkannya nyawa korban Joshua Huta Barat, termasuk skenario jawaban sebagaimana disampaikan kepada saksi Beni Ali maupun Susanto Haris, Ridwan Soplanit, Rifael Smual maupun Surah Ambo. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Sembilan telah menceritakan kepada saksi Ferdy Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Joshua Huta Barat, termasuk bantingan 3 kali yang dilakukan sehingga mengakibatkan Putri Chandrawati terduduk tersandar di keranjang pakaian kotor, sehingga Ferdy Sambo selaku suami yang mendengar cerita Putri Chandrawati yang disertai dengan tangisan tersebut menjadi terguncang emosi, geram, dan tidak mengerti mengapa korban Joshua Huta Barat yang notabene adalah tujuannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada Putri Chandrawati dihubungkan dengan keterangan saksi Beni Ali, Susanto ketika berada di rumah saguling sesaat setelah tertembaknya korban Joshua tanggal 8 Agustus 2022 malam maupun saksi Arif Rahman pada tanggal 9 Juli 2022 di mana Putri Chandrawati setiap memberikan keterangan diiringi dengan isak tangis yang mengakibatkan Beni Ali maupun Arif Rahman tersentuh tidak tahan melihat kondisi Putri Chandrawati sehingga tidak melanjutkan meminta keterangan saksi Putri Chandrawati tersebut. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan ketika terdakwa menghadap saksi Ferdy Sambo bertanya, "Ada apa di Magelang?" Yang dijawab, "Tidak tahu." Selanjutnya Ferdy Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan, "Kalau ibu telah dilecehkan oleh Joshua dan mengatakan akan panggil korban Joshua Huta Barat, kamu backup saya, amankan saya kalau dia melawan. Kamu berani enggak tembak dia?" Dijawab terdakwa, "Tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya." Berhubung karena terdakwa enggak kuat mentalnya menembak korban Joshua Huta Barat, selanjutnya Ferdy Sambo memerintahkan terdakwa memanggil Richard Eliezer, dan ketika Richard Eliezer sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan FS, selanjutnya menyuruh Richard Eliezer masuk ke dalam serta minta duduk di sofa, di mana ketika Richard Eliezer sudah duduk, Putri Chandrawati ikut duduk di samping saksi Ferdy Sambo. Menimbang selanjutnya pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Ferdy Sambo kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang. Yang dijawab, "Saya tidak tahu Pak." Setelah itu Ferdy Sambo menjelaskan kepada Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang, di mana korban Joshua Huta Barat telah melecehkan Putri Chandrawati. Kemudian Ferdy Sambo menangis yang mengatakan pelecehan yang dilakukan korban Joshua Huta Barat terhadap saksi Putri Chandrawati telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu Ferdy Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak itu. Menimbang selanjutnya saya mencondongkan badannya ke depan, Ferdy Sambo memintakan kepada Richard Eliezer, "Nanti kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita." Yang dijawab, "Siap komandan." Kemudian saksi Ferdy Sambo menceritakan skenario pembunuhan terhadap Joshua Huta Barat. Joshua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak. Selanjutnya saksi Richard Eliezer datang, Joshua Huta Barat kemudian menembak Richard Eliezer dan Richard Eliezer membalas menembak Joshua Huta Barat mengakibatkan korban Joshua Huta Barat meninggal dunia. Skenario tersebut sampaikan saksi Ferdy Sambo berulang-ulang dan saksi Ferdy Sambo berjanji kepada Richard Eliezer akan menjaga Richard Eliezer serta menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di Duren 3 dan mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Menimbang bahwa Ferdy Sambo kemudian menanyakan senjata saksi Richard Eliezer yang dijawab, "Siap Pak, ada di samping saya." Selanjutnya Ferdy Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan saksi menambah magazin senjata Glock 17. Saksi Richard Eliezer, setelah itu Ferdy Sambo menanyakan di mana senjata api milik Joshua Huta Barat. Ada di mobil Lexus LM. Dan atas perintah saksi Ferdy Sambo, saksi Richard Eliezer turun dari lantai 3 mengambil senjata api AS milik korban Joshua Huta Barat dari dashboard milik
mobil Lexus nomor pol B1 MAH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada Ferdi Sambo. Menimbang bahwa dengan alasan isolasi, saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3 ke lantai 1 saguling dan memerintahkan terdakwa sebagai pengemudi. Sedangkan saksi Richard Eliezer ketika mendengar saksi Putri Chandrawati sudah turun dari lantai 3 kemudian menuju mobil Lexus nomor pol B1 MAH bergabung dan duduk di jok belakang bersama Kuat Ma'ruf hingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magang yakni terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati dan korban Joshua Huta Barat ikut ke Duren 3 berada dalam satu mobil Lexus B1 MAH ke rumah dinas Duren 3 yang justru bertolak belakang dengan keterangan Putri Chandrawati yang mengatakan tidak menghendaki dalam satu mobil dengan korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa kalaulah sudah merupakan kebiasaan keluarga Putri Chandrawati serta rombongan yang mengikutinya jika datang dari luar kota harus isolasi, faktanya Susi justru tidur dan tidak ikut berangkat untuk isolasi ke Duren 3. Untuk itu alasan Putri Chandrawati isolasi hanyalah alasan semata dan Putri Chandrawati sebagai upaya mengarahkan dan memastikan korban Joshua Huta Barat ikut berangkat ke rumah Duren 3 agar apa yang telah disampaikan saksi Ferdi Sambo baik kepada Kuat Ma'ruf, terdakwa maupun Richard Eliezer yang dihadiri oleh Putri Chandrawati terlaksana, yaitu untuk maksud menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa ternyata benar, akhirnya setelah Kuat Ma'ruf, terdakwa Richard Eliezer, korban Joshua Huta Barat serta Putri Chandrawati sampai di rumah dinas 93 beberapa waktu kemudian Ferdi Sambo tiba sementara Putri Chandrawati sudah berada dalam kamar. Saksi Ferdi Sambo memerintahkan Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Joshua. Sedangkan saksi Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo telah mengokang senjata Glock 17 miliknya. Kemudian setelah korban Joshua masuk oleh saksi Ferdi Sambo dipegang leher belakangnya serta didorong tubuhnya ke depan, memerintahkan jongkok dan korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan, "Ada apa ini?" Sambil kedua tangannya diangkat, tetapi Ferdi Sambo berteriak, "Woi, kau tembak cepat, woi kau tembak." Sehingga Richard Eliezer menembak 3 sampai dengan 4 kali, senjata yang antara lain mengenai dada bahwa atas tembakan itu badan korban Joshua Huta Barat oleng dan jatuh tertelungkup. Selanjutnya Ferdi Sambo telah juga maju ke depan dan menembakkan senjata Glock miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Joshua. Menimbang bahwa dari rangkaian keterlibatan terdakwa di atas yang dimulai kejadian di Magelang karena ada ribut antara korban Joshua Huta Barat dengan Kuat Ma'ruf, di mana Kuat Ma'ruf mengajak korban dengan pisau. Atas hal tersebut terdakwa mengamankan senjata korban Joshua Huta Barat, akan tetapi tidak ikut mengamankan pisau saksi Kuat Ma'ruf. Ikut ke Jakarta sebagai supir yang satu mobil dengan korban Joshua Huta Barat, padahal terdakwa seharusnya bertugas dan tinggal di Magelang untuk mengurus kepentingan anak-anak Putri Chandrawati. Sampai di Jakarta, Seguling disuruh oleh Ferdi Sambo untuk menembak korban Joshua Huta Barat, akan tetapi tidak berani karena tidak kuat mental. Karena tidak berani, selanjutnya memanggil korban Joshua Huta Barat atas suruhan Ferdi Sambo hingga ikut ke Duren 3 untuk alasan isoman, padahal terdakwa sendiri tidak ikut PCR karena harus pulang ke Magelang. Di Duren 3 mengawasi gerak-gerik korban Joshua Huta Barat yang berada di taman, memanggil korban Joshua Huta Barat atas suruhan saksi Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf. Bersama dengan Kuat Ma'ruf ikut menghadapkan korban Joshua Huta Barat ke saksi Ferdi Sambo, berdiri di lapisan kedua bersama-sama dengan Kuat Ma'ruf untuk menutup jalan keluar bagi korban Joshua Huta Barat. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo menembakkan senjatanya yang antara lain ke arah bagian dada, bagian kepala belakang yang merupakan darah vital kehidupan seseorang, mencerminkan sikap batin terdakwa tidak lain dan tidak bukan bahwa terdakwa telah menghendaki serta mengetahui sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan khususnya sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat di rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja telah terbukti secara hukum.
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam memori found collecting adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. Menimbang bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa yang utama berencana menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud untuk pelaksananya. Dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana agar maksud tujuan dapat dilaksanakan, termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyiasatan, garis miring pengaburan fakta, serta adanya kesempatan untuk membatalkan akan tetapi tidak dilakukan. Menimbang bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa bermula kejadian di Magelang pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 18 WIB di rumah saksi Putri Chandrawati Perum Cempaka Residen Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banjarrejo Magelang telah terjadi keributan antara Kuat Makruf dengan korban Joshua Huta Barat karena saksi Kuat Makruf melihat korban Joshua Huta Barat mengendak naik ke atas. Kuat Makruf melalui mengejar korban Joshua Huta Barat yang lari ke garasi melalui pintu dapur. Dan saat melewati pintu dapur, Kuat Makruf melihat pisau dapur, mengambilnya serta dan melanjutkan mengejar korban Joshua Huta Barat sampai garasi. Kemudian kembali ke lantai 2 menolong Putri Chandrawati bersama saksi bersama saksi Susi. Selanjutnya Putri Chandrawati menelepon Richard Eliezer yang sedang di luar rumah bersama-sama dengan terdakwa supaya pulang ke rumah karena adanya keributan antara Kuat Makruf dengan korban Joshua Huta Barat. Selanjutnya Putri Chandrawati memerintahkan terdakwa untuk memanggil korban Joshua Huta Barat untuk menemui saksi Putri Chandrawati di kamarnya. Namun terdakwa yang sudah mengetahui keributan antara korban Joshua Huta Barat dengan saksi Kuat Makruf, di mana Kuat Makruf mengejar korban Joshua Huta Barat dengan bawa pisau, terlebih dahulu mengamankan senjata korban Joshua Huta Barat yang berada di kamar ADC lantai 1. Hal ini juga telah diketahui oleh saksi Richard Eliezer. Senjata milik korban Joshua Huta Barat HS dan senjata laras panjang setir diamankan di lantai 2 di kamar Tri Brata Sambu. Selanjutnya saksi Kuat Makruf mengatakan kepada Putri Chandrawati supaya melaporkan kejadian tersebut kepada Verdi Sambo dengan mengatakan jangan sampai ada duri dalam rumah tangga. Hal mana jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ferry Simanjuntak dalam keterangannya sewaktu berkomunikasi melalui telepon WhatsApp dengan saksi korban Joshua Huta Barat bahwa korban Joshua Huta Barat menyatakan dirinya dituduh membuat saksi Putri Chandrawati sakit. Terus korban bercerita lebih lanjut bahwa skuad di sini di Magelang mengancam korban Joshua Huta Barat, di mana saat itu korban Joshua Huta Barat sangat ketakutan sehingga suaranya berbisik-bisik saat berkomunikasi. Saat ditanya lebih lanjut diancam bagaimana, korban Joshua Huta Barat menerangkan bahwa jika dirinya berani naik ke atas maka akan dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh skuad di sini. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Putri Chandrawati supaya kami ulang, menimbang bahwa selanjutnya Kuat Makruf mengatakan kepada Putri Chandrawati supaya melaporkan kejadian tersebut kepada Verdi Sambo dengan mengatakan supaya jangan sampai ada duri dalam rumah tangga. Hal mana jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ferry Simanjuntak dalam keterangannya sewaktu berkomunikasi melalui WhatsApp dengan korban Joshua Huta Barat bahwa korban Joshua Huta Barat menyatakan dirinya dituduh membuat Putri Chandrawati sakit. Terus korban bercerita lebih lanjut bahwa skuad di Magelang mengancam korban Joshua Huta Barat, di mana saat itu korban Joshua sangat ketakutan sehingga suaranya berisik-bisik saat berkomunikasi. Saat ditanya lebih lanjut diancam bagaimana, korban Joshua menerangkan bahwa jika dirinya naik ke atas maka akan dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh skuad di sini. Menimbang bahwa dari tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh saksi Kuat Makruf sebagai duri dalam rumah tangga tersebut adalah korban Joshua Huta Barat yang akan mereka skuad di Magelang dibunuh jika naik ke atas. Siapa-siapa saja di Magelang adalah antara lain terdakwa dan saksi Kuat Makruf yang telah ditugaskan untuk menetap di Magelang, bertugas untuk mengurus keperluan anak saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa setelah saksi Putri Chandrawati melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo, saksi perjalanan dengan saksi Putri sepakat supaya besok harinya pulang ke Jakarta, padahal seharusnya masih berada di Magelang. Ikut pulang ke Jakarta adalah saksi Kuat Makruf yang memiliki mobil, Putri Chandrawati, terdakwa dan Susi.
Sementara di mobil yang lain adalah korban Joshua Huta Barat dan terdakwa. Yang mengemudikan mobil, di mana dalam perjalanan pulang tersebut Kuat Makmur juga membawa pisau yang digunakan mengejar korban Joshua Huta Barat dengan dimasukkan ke dalam tas selempang untuk berjaga-jaga mana tahu si korban Joshua Huta Barat melakukan perlawanan. Akibat keributan yang terjadi sebelum jadi bakang sampai di rest area, terdakwa dan korban Joshua Huta Barat berhenti untuk buang air kecil. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Putri Chandrawati, korban Joshua Huta Barat adalah ajudan yang diperbantukan untuk mendampingi Putri Chandrawati. Karena kedudukan Putri Chandrawati sebagai Bendahara Umum Bayangkari Pusat, kenyataannya korban Joshua Huta Barat tidak hanya diperbantukan kepada Putri Chandrawati sebagaimana Bendahara Umum Bayangkara, akan tetapi kami ulang Bendahara Umum Bayangkari, akan tetapi keterangan berdasarkan keterangan terdakwa Richard Eliezer, saksi Kodir, saksi Dadin Ajan Robert, korban Joshua juga bertugas mengatur segala keperluan keluarga Putri Chandrawati di Rumah Saguling dan di rumah dinas Duren 3. Dan korban Joshua Huta Barat dikenal oleh para saksi sebagai Karungga dalam kurung kepala rumah tangga. Menimbang pada fakta-fakta yang telah di persidangan, ternyata korban Joshua Huta Barat sebagai Karungga dan diperbentukan sebagai ajudan saksi Putri Chandrawati mulai dari belakang dikejar oleh saksi Kuat Makmur dengan pisau. Kelihatan sekali korban Joshua Huta Barat sudah pasrah mengikuti apa yang Putri Chandrawati CS lakukan tanpa perlawanan, bahkan tidak berdaya ketika dijauhkan dari senjata AS miliknya serta dipisahkan dalam mobil yang berbeda dengan Putri Chandrawati yang justru harusnya korban Joshua Huta Barat kawal sampai di Rumah Saguling. Bahkan ketika berangkat ke Duren 3 dalam satu mobil dengan Putri Chandrawati, tampak korban Joshua Huta Barat sebagai Karungga hanya menunggu dan mengikuti saja tanpa menunjukkan peranan apa-apa. Menimbang bahwa selanjutnya Putri Chandrawati mengajak Kuat Makmur yang memang loyal dan mempunyai tingkat kepatuhan yang sangat tinggi kepada keluarga Ferdy Sambo dan juga menyuruh Richard Eliezer untuk membawa dan mengamankan senjata sir tersebut ke dalam kamar penyimpanan senjata lantai 3 dan menemui Ferdy Sambo di lantai 3 Rumah Saguling untuk menceritakan kepada Ferdy Sambo adanya pelecehan sedemikian rupa sehingga Ferdy Sambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan oleh Putri Chandrawati yang mengakibatkan Ferdy Sambo terguncang emosi, marah, geram, menangis, mengapalkan tangan yang akhirnya menghubungi terdakwa dan saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Joshua Huta Barat. Pembicaraan mana telah dengar oleh dihadiri Putri Chandrawati, bahkan ketika Richard Eliezer menambahkan peluru ke dalam magazin atas perintah Ferdy Sambo tanpa adanya penolakan, padahal pembicaraan mengenai nyawa korban Joshua Huta Barat merupakan akibat dari cerita Putri Chandrawati kepada Ferdy Sambo suaminya. Untuk itu kehadiran serta sikap yang demikian diketahui Putri Chandrawati juga menghendaki atas apa yang dilakukan terhadap korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa untuk isoman di Duren 3 hanyalah merupakan alasan belaka karena Susi yang sudah PCR di Rumah Saguling justru tidak diajak malahan tinggal di Rumah Saguling. Sementara terdakwa dan Kuat Makmur yang tidak melakukan PCR di Rumah Saguling malah diajak, padahal keduanya yang tidak melakukan PCR malahan diajak. Padahal mereka akan segera pulang ke Magelang setelah tugasnya mengantar Putri Chandrawati selesai. Menimbang bahwa setelah tiba di Duren 3 dengan menggunakan mobil Lexus RX yang masuk ke rumah adalah Putri Chandrawati, Kuat Makmur, Richard Eliezer. Sedangkan terdakwa tidak ikut masuk, begitu juga korban Joshua Huta Barat. Terdakwa yang sudah mengetahui terempasnya korban Joshua Huta Barat tetap digarasi untuk mengawasi keberadaan korban Joshua Huta Barat yang berada di halaman belakang rumah. Sementara saksi Kuat Makmur membantu mengamankan barang-barang milik Putri Chandrawati hingga depan pintu kamar yang berada di lantai 1. Selanjutnya Kuat Makmur tanpa ada yang mengandung langsung menutup pintu rumah bagian depan dan juga menutup akses jalan keluar di depan. Hal tersebut tentu untuk mencegah jangan sampai korban Joshua untuk lari. Tindakan terdakwa tersebut bukanlah suatu kebetulan karena tugas untuk menutup pintu dan balkon
lantai 2 rumah Duren 3 setiap harinya adalah pekerjaan saksi Dirianto sebagai asisten rumah tangga, di mana sebelumnya saksi Diriwanto telah melaporkan kepada Kuat Makruh bahwa Duren 3 sudah bersih. Menimbang bahwa saksi Perdisambo yang sudah mengetahui keberadaan korban yang berada di Duren 3 lalu bergerak dari rumah Saguling yang disopiri oleh saksi Prajogi Iktara, dampingi oleh saksi Ajeng Rombel, tidak berapa lama kemudian Perdisambo berpura-pura menerima telepon dari seorang dan bertanya, ada apa dengan ibu? Seolah-olah terjadi sesuatu yang dengan Putri Candi. Selanjutnya saksi Perdisambo menyuruh mobil berhenti dan memundurkan mobil. Selanjutnya Perdisambo menyuruh Kuat Makruh memanggil korban Joshua Huta Barat. Kuat Makruh melalui terdakwa memanggil korban Joshua Huta Barat. Sekaligus dengan terdakwa mengawasi korban Joshua Huta Barat menghadapkannya ke saksi Perdisambo. Sampai di rumah, formasi mereka adalah sebagai berikut. Terdakwa berada sejajar dengan Kuat Makruh, sementara di depan ada Richard Eliezer dan saksi Perdisambo, sementara Putri Candrawati berada di kamar yang tidak jauh dari mereka. Maksud formasi demikian bukanlah tanpa alasan, tetapi adalah untuk mencegah jangan sampai ada ruang sedikit pun bagi korban Joshua Huta Barat untuk melarikan diri. Selanjutnya Perdisambo memegang tengkuk Joshua Huta Barat dan meletakkannya di depan sehingga posisinya adalah bahwa korban Joshua berhadapan langsung dengan mereka berempat. Perdisambo memberitakan korban Joshua Huta Barat yang sudah terdasar itu untuk jongkok. Korban setengah jongkok selain mengangkat kedua tangannya yang disertai ketakutan mundur sedikit dan bertanya, apa yang terjadi? Ketika itu juga Perdisambo memerintahkan saksi Richard Eliezer untuk menembak korban Joshua Huta Barat dengan mengatakan, "Woi, tembak, tembak. Kau tembak cepat, woi kau tembak." Saksi Eliezer menembak korban Joshua Huta Barat sebanyak 3 dan 4 kali dengan senjata Glock 17. Korban mengerang kesakitan, oleng, terhempas ke lantai dengan posisi tertelungkup. Saksi Perdisambo mendekat dengan senjata Glock menembak korban Joshua Huta Barat. Serangannya berhenti dan menghilang. Saksi-saksi yang hadir di situ antara lain Richard Eliezer, terdakwa dan Kuat Makruh juga melihat kejadian itu. Karena ruangan tempat kejadian tersebut sangatlah sempit. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan, selama korban Joshua dievakuasi ke rumah sakit Kramat Jati, maka saksi Kuat Makruh terlebih dahulu menunjukkan pisau yang berada dalam tasnya kepada saksi Prajogi, dan dalam interogasi saksi Richard Eliezer telah menyampaikan kepada Benny Ali yang juga telah dengar saksi Santo sampaikan pula kepada Ridwan Sopranit, Faisal Sumual maupun Sulap Ambo di Duren 3 yang mengatakan, saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat dengan mendengar teriakan ibu minta tolong, selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Joshua Huta Barat berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Sedangkan Kuat Makruh mengatakan, saya berada di lantai 2 sedang menutup pintu dan mendengar suara tembakan lalu tiarap. Sementara terdakwa menceritakan, saya ada di garasi dan mendengar suara tembakan, saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur sambil menunjukkan gerakan sebagaimana saksi sembunyi di belakang kulkas. Menimbang bahwa sisi lain Putri Candrawati juga menyampaikan skenario kepada saksi Benny Ali dan Susanto di rumah Saguling tanggal 8 Juli 2022 malam serta kepada saksi Arif Rahman pada tanggal 9 Juli 2022 berkaitan dengan kejadian Duren 3 di mana saat itu Putri Candrawati baru pulang dari magang langsung masuk ke rumah Saguling, masuk kamar, duduk santai, pakai celana pendek. Saya itu adalah korban Joshua masuk melakukan pelecehan yaitu meraba-raba paha. Saksi Putri Candrawati teriak, saat teriak korban Joshua keluar dan mendengar suara letusan. Skenario mana saat disampaikan oleh saksi Putri Candrawati diselingi isak tangis demikian rupa. Sehingga Benny Ali maupun Arif Rahman terbak perasaannya melihat keadaan Putri Candrawati menjadi iba, prihatin atas kejadian yang menimpa Putri Candrawati serta tidak mampu memberi pertanyaan lebih lanjut sehingga diakhiri dan pamit meninggalkan rumah. Menimbang bahwa ternyata cerita bohong skenario yang disampaikan masing-masing sesaat setelah kejadian di rumah Duren 3 oleh Kuat Makruh, terdakwa Richard Eliezer maupun Putri Candrawati termasuk tindakan ganti piyama dan celana maupun langitan yang dilakukan Putri Candrawati ternyata satu dengan lainnya selaras dan bersesuaian serta membentuk suatu cerita yang seolah-olah utuh. Untuk itulah tentu cerita yang demikian tidak begitu saja muncul dan bukan suatu kebetulan
akan tetapi sudah diatur sebelumnya. Menimbang bahwa untuk skenario yang disampaikan terdakwa Kuat Ma'ruf maupun Putri Chandra sesaat setelah kejadian telah menunjukkan skenario tersebut sudah ada sebelum korban Joshua Huta Barat ditembak, dan dapat dipastikan skenario cerita bohong dibuat di rumah Saguling, tepatnya di lantai 3, amanat selaras dan sesuai dengan keterangan Richard Eliezer bahwa Ferdi Sambo telah menyampaikan skenario berulang-ulang kepadanya di rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat dilakukan Saguling dari rangkaian perbuatan terdakwa yang mengamankan senjata HS milik korban Joshua Huta Barat karena alasan telah terjadi keributan sebelumnya antara korban Joshua Huta Barat dengan Kuat Ma'ruf. Terdakwa tidak mengamankan pisau Kuat Ma'ruf tersebut, malah pisau tersebut tetap berada di dalam kekuasaan Kuat Ma'ruf yang disimpan dalam tas selempang dan dibawa ke Jakarta. Terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta, padahal keduanya memiliki tugas untuk menjaga dan mengurus rumah tangga anak-anak Ferdi Sambo. Terdakwa yang ikut ke Jakarta mengemudi mobil L1973ZX korban berada di sebelahnya. Hal tersebut adalah untuk memudahkan dalam pengawasan dan memantau keberadaan korban Joshua Huta Barat. Turun di rest area, tetap mendampingi korban Joshua Huta Barat saat ke toilet. Sampai di rumah Saguling, Putri Chandrawati naik ke lantai 3 bersama dengan Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo melalui HT memanggil terdakwa supaya naik ke lantai 3. Terdakwa sampai lantai 3. Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa, ada kejadian apa di Magelang? Terdakwa tidak tahu. Ibu sudah dilecehkan oleh korban Joshua, kata Ferdi Sambo. Kamu berani enggak tembak Joshua? Tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mental. Enggak apa-apa, tapi kalau dia melawan kamu backup saya di Duren 3. Perkataan tersebut tidak dibantah oleh terdakwa. Selanjutnya Ferdi Sambo minta terdakwa supaya memanggil saksi Richard Eliezer. Terdakwa memanggil saksi Richard Eliezer. Cat dipanggil Bapak di lantai 3, naik lift saja. Richard Eliezer selanjutnya naik ke lantai 3 bertemu dengan Ferdi Sambo, dan dalam pertemuan tersebut Ferdi Sambo memberikan perintah kepada saksi Richard Eliezer untuk menembak korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa terdakwa setelah mendapat tawaran dari saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban Joshua tetapi tidak menolak. Kami ulang, menimbang bahwa terdakwa setelah mendapat tawaran dari saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban, tetapi menolak karena tidak kuat mental, tapi tidak menolak untuk membackup Ferdi Sambo kalau saksi Joshua melawan. Hemat majelis adalah merupakan perwujudan kehendak yang sama antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer untuk menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang selanjutnya saat terdakwa melakukan panggilan kepada Richard Eliezer, di mana terdakwa sudah mengetahui sebelumnya. Tujuan panggilan tersebut ternyata tidak menceritakan kepada Richard Eliezer bahwa terdakwa sendiri baru saja disuruh oleh Ferdi Sambo untuk menembak korban Joshua Huta Barat. Namun terdakwa menolak karena tidak kuat mentalnya. Akan tetapi kalau membackup penembakan terdakwa bersedia. Selanjutnya terdakwa juga tidak melakukan upaya-upaya yang lain untuk mencegah agar perbuatan menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat tidak terjadi. Akan tetapi malah ikut mendukung. Selanjutnya Putri Chandrawati turun dari lantai 3 ke lantai 1, minta supaya terdakwa ikut dengan alasan mau isoman. Terdakwa juga mengajak Kuat Ma'ruf, padahal terdakwa dan Kuat Ma'ruf dalam kurung membawa pisau yang disimpan di tas selempangnya tidak ikut PCR. Terdakwa sudah tahu bahwa rombongan bergeser ke Duren 3 adalah dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat. Dalam rombongan yang menggunakan mobil Lexus B1 Mah tersebut, terdakwa menggunakan mobil sampai di Duren 3 pukul 17 waktu CCTV. Korban Joshua Huta Barat turun membuka pagar. Putri Chandrawati turun masuk melewati garasi pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh Kuat Ma'ruf. Seterusnya menuju kamar utama di lantai 1.
Kuat Ma'ruf menutup pintu rumah bagian depan, naik ke lantai 2, menutup pintu balkon, padahal tugas itu adalah saksi kodir. Richard Eliezer naik ke lantai 2, masuk kamar ajudan, berdoa, sementara terdakwa pada saat tiba duren 3 tidak ikut masuk kamar, akan tetap tidak ikut masuk rumah. Akan tetapi berdiri di garasi untuk memantau dan mengawasi keberadaan korban Joshua Huta Barat yang berdiri di taman halaman rumah tersebut. Hal ini memastikan bahwa korban Joshua Huta Barat tidak kemana-mana saat eksekusi dilakukan. Pukul 17.08 WIB, rombongan Perdi Sambo berangkat dari Saguling dengan mengendarai Lexus LX 570 nomor Pol B1434RFP dengan Azan Rommel disopiri oleh Prajogo Iktara dengan maksud seolah-olah mau bermain bulu tangkis. Jalurnya melalui duren 3. Sesampai di duren 3, Perdi Sambo seolah-olah mendapat telepon dari Putri Chandrawati minta supaya mobil dihentikan karena saksi Perdi Sambo akan mengecek ada apa yang terjadi di duren 3. Perdi Sambo turun dari mobil, senjatanya yang dibawa jenis sayat jatuh. Azan Rommel hendak mengambil, Perdi Sambo melarang dan mengambil sendiri senjata tersebut. Azan Rommel melihat Perdi Sambo sudah memakai sarung tangan. Pukul 17.11 WIB, Perdi Sambo masuk duren 3, bertanya kepada Kuat Ma'ruf, di mana korban Joshua Huta Barat. Di saat yang sama terdakwa tetap memantau keberadaan korban Joshua Huta Barat yang berada di halaman rumah tersebut. Saat yang sama, Richard Eliezer turun dari lantai 2 menemui Perdi Sambo yang langsung menyuruh supaya senjata dikokang, sementara Kuat Ma'ruf memanggil korban Joshua Huta Barat melalui terdakwa. Om, dipanggil Bapak, kata terdakwa kepada korban Joshua Huta Barat. Korban Joshua Huta Barat berjalan melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah. Dekat meja makan dengan posisi Kuat Ma'ruf berjalan di depan, diikuti korban Joshua dan disusul oleh terdakwa. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa setelah sampai di ruang tengah, Perdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Joshua Huta Barat, mendorong ke depan serta memerintahkan jongkok. Korban merasa tidak tahu masalah, mengatakan, ada apa ini? Sambil kedua tangannya diangkat, tetapi Perdi Sambo berteriak, woi kau tembak cepat, woi kau tembak, sehingga Richard Eliezer menembakkan 3 sampai dengan 4 kali senjatanya yang antara lain mengenai dada, bahwa atas tembakan itu badan korban Joshua Huta Barat oleng dan jatuh tertelungkup. Selanjutnya Perdi Sambo telah juga maju ke depan dan menembakkan senjata Glock miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa dari rangkaian keterlibatan terdakwa di atas yang dimulai kejadian di Magang, bertemu dengan saksi putri yang kedua, mengamankan senjata Joshua karena ada keributan antara Joshua dengan Kuat Ma'ruf, ikut pula ke Jakarta satu mobil dengan korban Joshua sampai di terdakwa bertemu dengan Perdi Sambo, di mana dalam pertemuan itu saksi Perdi Sambo berkata ada kejadian apa di Magelang. Terdakwa tidak tahu ibu sudah dicekkan oleh korban Joshua. Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan atau tindakan terdakwa tersebut, terdakwa mempunyai ruang waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksanaannya. Selanjutnya tenggang waktu yang ada harusnya digunakan terdakwa untuk mencegah membatalkan hilangnya nyawa korban Joshua Huta Barat. Tetapi hal ini tidak dilakukan, tapi justru terdakwa melakukan tindakan-tindakan sebagaimana telah diuraikan di atas untuk mendukung merealisasikan rencana tersebut. Sehingga yang demikian menunjukkan hilangnya nyawa korban Joshua Huta Barat telah dipertimbangkan terdakwa dengan tenang. Oleh karenanya, penghilangan nyawa korban Joshua Huta Barat telah direncanakan terlebih dahulu dan terdakwa terlibat di dalamnya. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti secara hukum.
unsur melawan, kami ulang, unsur merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa sebagaimana bukti rekaman CCTV frame 56160 sampai dengan frame 56643 yang ditayangkan di persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf serta saksi Richard Eliezer, mobil Lexus B1 MAH tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46 mulai pukul 17.06.52. Pukul 17.07.26 WIB. Korban Yosua Huta Barat turun dari mobil dan membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Chandrawati turun serta diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melalui garasi menuju pintu dapur yang sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf sebelumnya. Menuju kamar utama di lantai 1, setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 serta menutup pintu lantai 2 balkon. Saksi Richard Eliezer sendiri naik ke lantai 2. Masuk ke dalam kamar ajudan, berdoa mengingat apa yang dilakukannya sungguh berat. Sementara terdakwa tidak masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk memantau pergerakan korban Yosua Huta Barat yang berdiri di taman halaman rumah dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nomor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer, dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo. Sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara saksi Ferdi Sambo yang memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adnan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "What? Mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga, berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan
saksi Ferdi Sambo. Saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar, mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082-SK/H/7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo, SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleker sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban. Dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi, dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan.
Yang dijawab saksi Riki Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia. Hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3, di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup terlaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka kepada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu, serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama. Yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi, agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan. Di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok,
tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa, sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat, serta melakukan
meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Riki Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2 di mana setelah Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 bertemu dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat. Karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat. Dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer. Mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut. Bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuatmaruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuatmaruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan. Tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati. Padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para
saksi, yakni saksi Kuatma'ruf, Ferdi Sambo, serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan 1 buah iPhone 13. Kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuatma'ruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuatma'ruf, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuatma'ruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuatma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa para saksi Kuatma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti secara terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa terdakwa Riki Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Riki Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan-keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Riki Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Riki Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki
perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan dan kepada para pihak baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 799 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ricky Rizal dinyatakan ditutup. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.